Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir kan aku ditanya tuh gimana sih tips hijrah gitu ya, atau tips untuk teman-teman agar kita segera menemukan jalan hidayah kita untuk bisa berhijrah. Hijrah itu kan identik dengan perpindahan kita gitu ya, atau perubahan kita dari satu tempat atau satu hal ke tempat yang lain atau hal yang lain, yang mana hal itu lebih baik daripada tempat yang sebelumnya itu. Nah, jadi guys, pertama yang aku lakukan adalah waktu itu taubatan nasuha pastinya. Taubatan nasuha itu adalah ketika kita benar-benar memohon ampun pada Allah gitu ya. Kita menyesali gitu, menyesali semua perbuatan kita di dahulu apapun itu gitu ya. Entah kita yang melakukan salah kepada orang lain ataupun ada perbuatan dan lain-lain yang kurang mengenakan lainnya. Nah, kita udah menyesali gitu kan, terus kita juga berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi gitu guys, berusaha semaksimal mungkin pokoknya untuk gak berbuat dosa atau misalnya maksiat itu lagi gitu. Nah, terus yang kedua itu memaafkan dan mengikhlaskan semuanya yang terjadi dalam hidup kita ini. Kalau tadi itu kan taubatan nasuha, kita meminta ampunan gitu ya kepada Allah gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua ini adalah kita memaafkan, guys. Memaafkan itu gimana aja sih maksudnya? Yang pertama, selain kita memaafkan gitu ya, diri sendiri pastinya, karena yang berbuat salah gitu ya, berbuat maksiat, zolim dan sebagainya di masa lalu itu kan adalah kita. Kita juga harus guys memaafkan diri sendiri atas salahnya kita, kurangnya kita di masa lalu, dan semua hal yang terjadi di masa lalu pokoknya dimaafkan. Dan selanjutnya juga gak lupa kita harus memaafkan orang lain gitu, memaafkan orang lain perbuatan yang tidak mengenakan gitu ya, kata-kata apapun itu pokoknya. Dan terpenting setelah memaafkan itu adalah mengikhlaskan semuanya. Jadi insya Allah dengan memaafkan dan mengikhlaskan, kita juga akan lebih enak gitu menghadapi hal-hal kedepannya. Nah, terus lanjut yang ketiga yang waktu itu aku lakuin guys adalah tinggalkan semua kebiasaan burukku, baik itu yang dalam skup yang kita pandang kayak udah jadi kebiasaan gitu ya, atau masalah dalam hal sesekali aja, tapi pokoknya tinggalkan hal yang berbau maksiat gitu ya, hal yang berbau zolim baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain dan makhluk lain. Itu kita tinggalkan guys, sebisa mungkin harus kita tinggalkan. Karena kalau misalnya kita nggak berusaha kayak gitu ya, kita akan tetap aja stuck di tempat itu gitu loh. Jadi segimanapun beratnya, pokoknya aku uh, saranin untuk kita harus bisa meninggalkan itu. Oke. Lanjut ke step berikutnya, tips berikutnya yang keempat itu adalah mulai mengerjakan amal-amal ibadah dan berbuat baik sebanyak-banyaknya sebagaimana yang kita bisa lakukan. Pokoknya apapun yang bisa kita lakuin, kita lakuin. Apapun yang bisa kita lakuin, pokoknya maksimalkan sebatas maksimal kita yang kita bisa gitu loh. Karena amal ibadah ini kan juga apa ya, dengan aku pernah dengar gitu ya, ingat ceramah salah satu ustadz ketika kita memperbanyak gitu ya amal ibadah, nah kadar takwa ini kan dengan sendirinya meningkat, dan itu akan menekan maksiat itu sendiri gitu loh, daripada ketakwaan yang ada pada diri kita. Lanjut, yang gak kalah pentingnya adalah charge iman kita setiap hari gitu. Ini kayak jangan dikasih jeda gitu guys, jangan kasih kendor gitu istilahnya. Kayak apa sih contohnya charge iman itu? Kayak nonton gitu ya, atau mendengarkan kajian para asatidz, terus juga membaca buku gitu kan, terus juga berkumpul nih dengan teman-teman soleh soleha yang bisa mencharge iman kita. Pokoknya kegiatan apapun deh yang bisa mencharge keimanan kita, insya Allah dengan itu kayak membuat stay gitu loh, kayak udah jadi kayak lama-lama jadi habit, dan itu susah untuk ditinggalkan kan jadinya. Nah, terus lanjut yang keenam itu adalah istiqomah, hal yang paling penting menurut aku. Dan apa ya, justru sebuah hal atau tantangan baru yang lebih berat daripada hijrah itu sendiri. Karena kan seperti yang di awal tuh aku bilang kalau hijrah itu menurutku, dan aku pun itu mengambil dari beberapa pendapat orang lain, kalau misalnya hijrah itu sendiri karena kita berpindah dari satu tempat
ke tempat yang lebih baik gitu ya, itu kan tidak ada habisnya guys. Nah, jadi istiqomah adalah step dimana lebih berat sebenarnya dari hijrah, karena kalau hijrah itu memulai, istilahnya kalau istiqomah itu adalah kita bertahan gitu ya, kita berkomitmen gitu dengan Allah, dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain gitu loh. Jadi justru disinilah kita bisa mengukur dan melihat sebagaimana kita serius gitu guys untuk terus berada di jalan Allah Ta'ala ini. Dan yang terakhir, last but not least, adalah berdoa. Selalu berdoa sama Allah. Hal yang paling penting sih yang aku selalu tanamkan adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Apa itu? Ya Allah, ya wahai yang membolak-balikan hati, tolong tetapkanlah hatiku ini untuk terus berada di atas agamamu, Islam. Ya dengan kita selalu berdoa itu guys, jadi kayak itu juga apa ya, mememorize kita dan bikin kita tuh kayak sadar gitu loh, kalau kita ini sebenarnya kan makhluk yang lemah, kita ini adalah ya bukan apa-apa tanpa Allah gitu. Jadi kita mungkin akan sewaktu-waktu imannya lemah gitu ya, imannya futur. Nah, karena kita inilah tempatnya salah, tempatnya lupa, dan manusia ini adalah makhluk Allah yang lemah, jadi mintalah kepada zat gitu ya, mintalah kepada dia, yaitu Allah yang maha kuat, yang maha tidak pernah lelah, tidak pernah lemah, pokoknya yang maha segalanya, maha kuasa. Nah maka dari itu it's okay untuk satu waktu kita mungkin ada imannya turun atau apapun itu, namanya manusia, tapi disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dikuatkan imannya, untuk terus ditingkatkan imannya gitu kan, untuk terus berada di jalannya gitu, jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Itu sih guys, untuk tips-tips dari aku terkait hijrah ini. Doakan juga semuanya, kita saling mendoakan ya agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas agamanya hingga akhir hayat kita masing-masing, dan semoga kita semua bertemu di surganya Allah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.